Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya buat list rekomendasi watchlist saham ya untuk trading di tanggal 1 Oktober 2024. Ya, seperti biasa saya disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual ada di tangan teman-teman masing-masing gitu ya. Dan ya saya harap teman-teman bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Ya, di tanggal 1 Oktober saya punya 4 saham, PKPK, KF, BRMS, PYFA. Ya mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, kenapa PYFA masuk lagi? Dia kan hari ini naik juga kencang setelah kena UMA, pasti besok suspend. Ya, soalnya saya tertarik ya, teman-teman harus tetap jadikan PYFA sebagai watchlist ya, jangan sampai kelewat kayak MLPT karena case-nya mirip-mirip nih. Nanti saya bahas ya. Nanti saya bahas satu-satu. Oke, sedikit review kemarin saya saya watchlist saham Toba ya. Cuma sayangnya Toba udah nggak main. Saya nggak tahu nih kalau dibilang koreksi sehat, tapi ini udah nggak sehat menurut saya. Ya. Di sini bayarnya retail, terus juga saya ada rekom PYFA ya hari ini masih main ya. Menurut saya masih main, terus MDKA sama Indi. Kalau MDKA ini data transaksinya udah netral, Indi sudah mulai ada distribusi gitu ya. Dan swing weekly saya bilang ada KF sama MBMA, dan KF nih hari ini lumayan bagus. MBMA juga menurut saya masih oke nih ya, tuh. Cakep. Menurut saya masih cakep ya gitu. Jadi ya kalau saya pribadi trading hari ini cuma akumulasi MBMA sama KF ya. Akumulasi MBMA KF, saya juga beli ITMA dan trading cepat di PYFA ya. Dapat 6% tapi sayang sizingnya kecil. Gitulah ya. Oke, langsung aja ke pembahasan sahamnya. Yang pertama saya punya saham PKPK. Saham PKPK ini adalah saham yang punya corporate action ya, tapi saya nggak masuk ke pembahasan itu. Yang jelas dia naik sudah sangat luar biasa, sempat nge-base di sini ya, membuat ya istilahnya nge-base lah ya, nge-base di sini di area sini, dan hari ini dia naik ya, naik 22% dengan volume yang lumayan besar. Kita lihat yang mover hari ini adalah broker CP gitu ya. Dari data transaksi menurut saya oke. Ya, dari data transaksi oke. Ini juga opennya dia gap up ya, langsung naik kenceng, dan menjelang closing baru mulai kenceng ya. Jadi ya itu alasan saya kenapa PKPK bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist. Nah, yang kedua ada BRMS. Kenapa BRMS? Ini sebenarnya saham saya juga jujur ya, jujur males sih sebenarnya mau ngerekom ini, tapi ya karena berapa kali saya kena gocek di sini dulu ya. Jadi kalau saham-sahamnya kayak sahamnya Bakri Group kayak VKTR, Ali, aduh rada-rada males gitu. Ya, Bumi, Dewa, tapi gitulah ya. Yang ini nggak bisa dipungkiri adalah di sini mostly menurut saya YP, MG, terus ada PD di sini mostly retail. Yang jadi top akumulasi satunya itu RF. Dia beli 84 miliar. Ya, mencolok ya akumulasinya, dan volumenya pun break ya. Secara chart pun ganteng banget ini kan. Di sini ada resist di break. Ya kita lihat aja pola pergerakannya, dan dia karakternya juga menarik untuk scalping pagi ya. Langsung ngegas, beda sama PKPK. Ya BRMS malah lebih menarik untuk dipantau. Dan sahamnya sangat-sangat super liquid, di ini tebel-tebel. Mirip ya Dewa, Bumi, bit over tebel-tebel, jadi scalpingnya harus sabar, nggak sat cepet gitu ya. Ya menurut saya menarik. Nah, yang ketiga saya punya saham KF. Ya sebenarnya saya informasikan saham KF ini untuk swing mingguan, tapi ya ternyata memang ya kemarin saya bilang ini dia punya resist ya, kalau dia break dan bertahan di atas ini harusnya menarik, tapi dia ngejarum aja ke atas, terus akhirnya closingnya tetap di bawah area resist gitu ya. Tapi yang menurut saya menarik kenapa? Karena data transaksinya masih oke. Jadi ya selama dia nggak close di bawah, kalau saya trade plan-nya kalau dia close di area 800 810 gitu ya, 800 810 ya berarti saya harus buang dulu, cut dulu gitu ya. Posisinya saat ini udah floating profit sih saya gitu ya. Nah, PYFA nih yang mau saya bahas sedikit, mungkin buat sharing, dan ya mungkin teman-teman bisa punya pandangan menurut punya pemikiran berdasarkan point of view-nya saya gitu ya. Aduh belibet ngomongnya.
Ya, data transaksi PYFA hari ini luar biasa ya. RF beli 62 miliar ya, 62 miliar atau 2,4 juta lot. Ini dari sini aja udah jelas bahwa ini akumulasi sangat kuat ya. Dan yang di kanan ini adalah retail. Nah, terus kenapa menurut saya menarik? Nah, kita lihat chartnya. Ya teman-teman, dia secara chart ini mulai pergerakannya udah mulai lumayan lama. Dan saya baru ngelihat dia punya value transaksi sampai 70 miliar ini di hari ini. Coba kita compare di tanggal 27 ya. Nah, 27 value transaksi hanya 20-an miliar, dia naik 23%. Hari ini sebenarnya naik 11%. Nah, kita compare lagi, ya ini volumenya lebih kecil, udah jelas ya. Jadi menurut saya ini ada agak sedikit keanehan gitu ya, agak sedikit aneh. Ya kenapa? Agak sedikit aneh kenapa? Karena ini RF luar biasa sekali beli di saham PYFA. Dan ya, seperti teman-teman tahu ya, dan saya share juga di YouTube membership bahwa PYFA ini hari ini UMA. Saya bilang ini menarik, lihat aksi market makernya. Kalau si market makernya tetap mau ngotot naikin sahamnya, ya artinya dia akan siap dengan resiko suspend. Kalau sudah kena suspend satu, biasanya banyak retail tuh berebut keluar, sahamnya turun. Dan kalau masih mau bandel dinaikin lagi, ya biasanya sahamnya akan kena suspend 2, agak lama, terus akhirnya FCA. Ya, siklusnya gitu. Nah, kalau teman-teman yang suka ngikutin channel saya beberapa waktu lalu tuh saya rekom saham MLPT ya. MLPT ini waktu dia tanggal 9 September naik, dan itu udah saya rekom di sini ya. 10 ini masih menarik banget karena data transaksinya oke. Nah, di tanggal 12 September dia kena suspend 1. Berarti kalau saya nggak salah di tanggal 11 dia kena UMA. Ini bisa sih dicek di keterbukaan ya teman-teman. Nah, di tanggal 12 dia kena suspend 1, dia tetap bandel naikin harga sahamnya. Alhasil dia kena suspend 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hari bursa kena suspend 2, lalu open dia FCA. Dan habis FCA apakah dia berhenti? Enggak, naik terus. Ya, 27. 26 distribusi, tapi sahamnya 26 ya. 26 ada terlihat distribusi, ada jualan mungkin di gede ya, ada MG sini jualan, tapi ini memang tetap sahamnya naik 10% walaupun di FCA. Jadi PYFA ini saya agak dejavu gitu ya, ya. Apa pola pergerakannya ditiru gitu ya, pola pergerakan MLPT ditiru mungkin ya sama market maker si PYFA. Jadi dia nggak kenal, nggak takut sama UMA-UMAan gitu. Sikat aja, UMA naik nih, volatil juga kan tetap ya. Jadi asumsi saya besok dia akan kena suspend 1. Setelah suspend 1 akan menarik untuk dilihat pergerakannya. Kalau dia lepas suspend 1 masih kenceng naik, ya berarti akan ada agenda yang jangka waktunya lebih panjang ya, mirip-mirip sama MLPT. Ya, itu aja sih. Soalnya buat teman-teman paham bahwa RF ini beli 62 miliar ini nggak biasa gitu. Ini sesuatu yang nggak biasa. Pasti ada agenda besar ya. Nggak tahu apa kayak gimana. Tapi yang jelas watchlist saya besok PKPK, KF, BRMS, PFA. Tapi ini juga kayaknya suspend. Tapi intinya saya udah senang sih udah sampein ke teman-teman point of view-nya saya gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang punya saham lain dan mau di-share atau diskusi ya di kolom komentar boleh. Ya, itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.